Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang masih Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas kita semua di pagi hari ini. Nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, terutama ibadah yang wajib, mengerjakan salat subuh secara berjamaah di masjid. Bahkan kita pun diberikan keluangan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan untuk bisa mengisinya dengan talabul ilmi. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, dan tidak hanya wajib, bahkan memberikan karunia yang besar kepada kita semua. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berupaya menempuh suatu jalan menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka hadir kita di majelis ilmu ini semuanya atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Siapa yang Allah ingin jadikan dia baik, maka Allah mudahkan dia di dalam memahami agama, di dalam menuntut ilmu agama. Salawat serta salam juga marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita, Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Ikhwani fi din, ahsani Allah iyyakum jami'an. Insyaallah kita akan kembali membahas kitab Ushul Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pada sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan al-qasas, tentang kisah-kisah. Dan pada pembahasan yang berikutnya dijelaskan oleh beliau terkait dengan tikrarul qasas, ya, pemulangan-pemulangan di dalam kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Beliau menjelaskan minal qasasil Qur'aniyah ma la ya'ti illa maratan wahidah. Di dalam kisah-kisah Al-Quran ada yang hanya diceritakan, ya, atau dikisahkan tentang suatu kisah sekali saja. Contohnya kata beliau kisah Luqman, ya, contohnya kisah Luqman ketika memberikan pengajaran kepada anaknya, ya, kisah tentang pendidikan anak. Begitu juga Ashabul Kahfi, ya, kisah tentang Ashabul Kahfi, tentang para pemuda-pemuda yang mereka melarikan diri dari negerinya, ya, bersembunyi di dalam gua selama 300 sekian tahun, ya, kemudian akhirnya mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan dijadikan pemimpinnya yang kafir. Ya, ternyata negerinya tersebut dipimpin oleh seorang yang beriman, yang bertauhid. Maka kisah-kisah ini disebutkan hanya sekali, ya,
Contohnya kisah apa lagi Pak? Ya, tentang Abu Lahab. Kemudian tentang apa lagi? Peristiwa Ashabil Fil, Ashabil Ukhdud. Ya, cerita tentang perang. Ya, ada yang disebutkan hanya sekali. Dan selanjutnya, wa minha ma ya'ti mutakarriran, dan ada kisah-kisah yang disebutkan secara berulang-ulang. Hasba ma ta'du ilaihi al-hajah, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Wa taqtadihi al-maslahah, dan juga sesuai dengan kemaslahatan yang bisa diambil di dalamnya. Wa yakunu hadzal mutakarrir ala wajhin wahid, ya, dan pengulangan ini tidak dalam satu sisi saja. Jadi ada cerita yang diulang, ya, untuk mengambil dari sisi kesabarannya saja misalnya, atau dari sisi bagaimana akibat orang-orang yang, ya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengikuti nabinya. Maka sesuai dengan kebutuhan dari penekanan kisah tersebut. Bal yakhtalifu fi at-tuli wal qisari wal lini wasyiddah. Bahkan kisah yang banyak tersebut juga berbeda-beda, ya, dari sisi menceritakannya, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang dengan, ya, intonasi yang lembut, bahasa yang lembut, ada juga dengan yang syiddah. Wa dzikru ba'di jawanibil qissah fi mawdi'in duna akhar, dan juga penyebutan sebagian sisi-sisi yang lainnya di suatu tempat tidak disebutkan pada tempat yang lain, ya. Jadi kalau kita baca kisah di dalam Al-Quran itu sangat bervariasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya perlu untuk kita membaca artinya agar kita bisa tahu isi daripada kisah tersebut, baik yang disebut secara berulang maupun yang disebutkan hanya sekali. Ya, yang banyak sekali disebutkan adalah kisah misalnya tentang Nabi Musa alaihissalam dan juga tentang Fir'aun. Ya, kenapa sering disebutkan atau pengulangan-pengulangan tersebut di dalam Al-Quran? Kata para ulama, ya, atau secara khususnya dirangkum di dalam kitab ini, beliau menyebutkan di antara hikmah pengulangan kisah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah bayan wa himyati tilkal qissah li'anna tikraraha yadillu 'ala al-inayati biha. Jadi hikmah yang pertama bahwasanya di dalam pengulangan kisah terdapat ahamiyah, ya, suatu urgensi, ada nilai-nilai yang sangat penting. Li'anna tikraraha yadullu 'ala al-inayah. Karena tidaklah mungkin Allah mengulang suatu kisah kecuali apa? Dalam rangka untuk memberikan penegasan. Ya, sama kalau kita mengulang, ya, ucapan sampai berkali-kali menunjukkan itu sangat penting. Ya, makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga di dalam hadis-hadisnya Nabi sering mengulang sampai berapa kali? 3 kali. Ya, contohnya Nabi mengatakan la taghdab, janganlah kamu marah. Ya, sebutkan faraddada miraran, dan Nabi menyebutkan itu berulang-ulang kali. Ya, dan banyak disebutkan Nabi juga sering mengulang 3 kali. Ya, contohnya Nabi ketika mengatakan at-taqwa hahuna, ya, ketika Nabi mengatakan ketakwaan itu hakikatnya ada di sini, dia menunjuk ke arah dadanya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, ya, diulang sampai 3 kali. Apa alasannya? Untuk memberikan al-inayah, ya, agar lebih diperhatikan. Ini bisa jadi seseorang memperhatikan nilai takwa itu hanya dari sisi lahirnya saja, penampilannya, ya, pakaiannya, tetapi hatinya tidak dia perhatikan. Maka Nabi ulang at-taqwa hahuna, hakikat takwa itu ada di dalam hati. Ya, meskipun, ya, perbuatannya, akhlaknya itu adalah, ya, wujud daripada ketakwaan seseorang. Ya, jadi yang pertama pengulangan kisah menunjukkan al-inayah agar mendapatkan perhatian lebih. Kenapa di antara kisah yang banyak disebutkan, ya, contohnya tentang Fir'aun dan Musa alaihissalam? Ya, apa pelajaran pentingnya, Pak? Ya, kalau kita melihat bagaimana sosok yang paling kafir, ya,
dari semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Adam sampai Nabi Muhammad, ya, maka di antara yang paling, ya, nomor satu topnya adalah siapa? Fir'aun. Ya, maka sehingga ada hal yang bisa kita ingat ketika seorang mendapatkan kekuasaan, dia mendapatkan suatu jabatan, ya, dia punya semuanya, akan tetapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan nikmat-nikmat tersebut dia menjadi hamba Allah yang bersyukur, bahkan dia menjadi seorang yang kufur, ya, dia melampaui batas, maka lihatlah bagaimana sosok Fir'aun. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam banyak ayat, inna Fir'auna, ya, Fir'aun itu tagha, ya, dia telah melampaui batas, telah menjadi tauhid. Ya, jadi tauhid itu diambil dari tagha, artinya melampaui batas. Ya, yatajawaz an syai'in, dia telah melalui suatu batas yang telah ditetapkan. Dia sebagai seorang hamba dan seorang pemimpin tetapi melampaui batas. Dia sebagai pemimpin tetapi menjadikan kemimpinannya untuk berbuat kezaliman. Ya, begitu juga Allah menjadikan dia seorang pemimpin tetapi justru menjadikan dia sombong kepada Allah. Ya, bahkan dia mengatakan, waqala ana rabbukumul a'la, saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Ya, menyamakan diri dengan Allah saja tidak boleh, apalagi sampai mengatakan dirinya lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tingkat kekufurannya luar biasa. Ya, dari sisi kezaliman kepada manusia juga kezaliman kepada penciptanya. Ya, makanya Allah mengatakan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, ya, agar dia tidak menyekutukan Allah, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, janganlah berbuat syirik kepada Allah karena kesyirikan kezaliman yang paling besar. Ya, mungkin bisa jadi Pak, seseorang dia tidak zalim kepada manusia, baik dia, suka memberi makan, suka menolong, tetapi apa? Dia berbuat zalim kepada Allah, dan itu kezaliman yang lebih besar. Ya, baik kepada manusia tetapi zalim kepada penciptanya. Atau sebaliknya, ya, seorang dia bertauhid kepada Allah, dia tidak menzalimi manusia tetapi suka zalim kepada sesama manusia, tidak zalim kepada Allah, tidak berbuat syirik tetapi suka zalim kepada sesama makhluk. Ya, tidak hanya manusia, bahkan mungkin kepada hewan-hewan atau kepada alam, merusak alam. Ya, itu kezaliman. Ya, maka Islam menghapuskan segala kezaliman, baik kezaliman kepada penciptanya, kepada Allah, dengan tidak melakukan perbuatan kesyirikan, dan menjauhkan kezaliman kepada sesama manusia. Ya, maka Fir'aun ini ada pada dua, ya, titik, ya, zalim kepada Allah dan zalim kepada manusia. Ya, maka sehingga dia layak dijadikan sebuah cerita, ya, yang Allah sebutkan sebagai salafan lil alamin, ya, sebagai salaf. Salaf itu artinya apa? Pendahulu. Ya, kalau salafus saleh, pendahulu yang saleh, yang baik. Ya, Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama kita, disebut mereka as-salafu as-salih. Tapi Allah menyebutkan mereka-mereka ini, Bani Israel termasuk Fir'aun, itu sebagai salaf juga. Ya, makanya arti kata salaf itu adalah pendahulu. Ya, jadi ada salaf yang saleh, ada salaf yang talih. Ya, yang talih itu yang durhaka, pembangkang, contoh yang buruk. Ya, maka Allah sebutkan salafan lil alamin, di antaranya adalah Fir'aun. Ya, itu untuk menjadi pelajaran bagaimana orang-orang terdahulu yang membangkang perintah Allah, berbuat zalim kepada Tuhannya, berbuat zalim kepada manusia. Ya, maka dia menjadi top nomor satu seperti Fir'aun. Ya, faliyahzubillah. Kemudian yang kedua, di antara hikmahnya tauqidu tilkal qissati litasabbuti fi qulubin nas. Di antara hikmahnya adalah, ya, menekankan kisah tersebut
agar benar-benar menancap kokoh di dalam hati manusia. Ya, jadi sering disebutkan supaya kita ini ada repetisi, Pak. Ya, kalau bahasa teori pengolahan informasi, jadi pengulangan itu membuat semakin kuat, ya kan? Ya, makanya orang yang dia menghafal Quran itu kenapa? Dia kesehatan daya ingatnya, ya, atau terkena pikunnya itu lebih sedikit dibandingkan orang yang tidak menghafal Al-Quran. Dan ini berdasarkan penelitian, Pak. Ya, karena dia sudah terbiasa melatih mengolah informasi dengan apa? Pengulangan. Ya, makanya murajaah, repetisi, ya, di dalam Al-Quran itu untuk menstimulus apa? Supaya ingatannya tetap terjaga. Ya, ada short term memory, ya kan, memori jangka pendek. Ya, kalau itu terus dilatih, dia akan menjadi memori jangka panjang. Dia tidak lupa, ya, karena sudah terlatih. Maka begitu juga, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Al-Quran mengulang-ulang kisah yang urgen tadi di banyak tempat. Tujuannya adalah litasabbuti fi qulubin nas, agar benar-benar bisa menancap, agar benar-benar bisa terserap. Ya, sama kalau kita dengar cerita hanya sekali saja mungkin gampang lupa. Tapi kalau selalu disebut-sebut, ya, selalu diulang-ulang, itu akan membekas di dalam diri seseorang. Kalau misalnya istri cerita gitu, Pak, ya, ulang-ulang, berarti itu ada sesuatu yang serius gitu. Dia mengingat-ingatnya, itu berarti sesuatu yang membekas. Ya, makanya seorang kalau dia ingin melatih semakin kuat, maka hendaknya melakukan repetisi moral. Allah melakukan repetisi di dalam Quran tujuannya kita ingat tentang kisah-kisah tersebut dan agar kita bisa mengamalkannya. Kalau itu kebaikan agar diamalkan, dan kalau itu keburukan agar dijauhi. Ya, itu tujuan yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga secara berangsur-angsur. Ya, jadi artinya step by step, ya, sedikit demi sedikit. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan secara langsung saja? Ya, jumlatan wahidah. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang demikian itu tujuannya adalah, ya, untuk menjadikan hati kalian itu kokoh. Ya. Jadi dari sini, ya, sebagian ahli mengatakan untuk memperkuat ingatan itu adalah dengan pengulangan dan juga dengan sedikit demi sedikit. Karena Allah mengatakan Al-Quran, ya, dan Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Tujuannya adalah, ya, agar yusabbita bihi fu'adak, agar menjadikan hatimu itu kokoh. Pertama bisa memahaminya, yang kedua dengan pengulangan agar dia semakin kuat di dalam ingatan. Ya. Kemudian yang ketiga, kata beliau di antara hikmahnya adalah mura'atu zaman wa halil mukhatabin biha, adalah di dalam rangka memperhatikan, ya, waktu dan kondisi orang yang diajak bicara. Ya, pada suatu waktu, ya, mungkin Nabi bertemu dengan, ya, sebagian sahabat, dan ada sebagian sahabat yang mungkin tidak hadir. Kemudian disebutkan lagi, ya, pada sisi yang lainnya kemudian diceritakan, ya, dan ini sesuai dengan kondisinya masing-masing. Contohnya, ya, di dalam kisah Nabi Musa alaihissalam, ya, Nabi menyebutkan pada satu sisi bagaimana kesabaran beliau di dalam menghadapi orang-orang Bani Israel. Ya, dia suka membangkang bagaimana kesabaran Nabi Musa alaihissalam. Di satu sisi beliau juga menghadapi sosok Fir'aun, ya, pemimpin yang zalim. Di sisi yang lain Nabi juga, ya, atau Nabi Musa alaihissalam diceritakan karena kesabarannya dia mendapatkan balasan, diselamatkan dari, ya, kejaran Fir'aun dengan dibukakannya
di belahnya lautan. Ya, maka cerita ini tidak diceritakan pada satu sisi, tetapi diceritakan di sisi yang lain atau pada kesempatan yang lain. Yang mana penyeritakan kisah tersebut disesuaikan dengan kondisi al-mukhatabin, orang yang ada pada kesempatan tersebut. Jadi Nabi mendapatkan cerita itu sesuai dengan kondisinya. Kemudian Nabi juga sampaikan wahyu tersebut sesuai dengan kondisinya. Mana yang paling membutuhkan? Makanya kenapa Nabi SAW sering ditanya tentang misalnya amalan apakah yang paling baik. Nabi sering diceritakan amal apa yang paling utama. Ayul a'mali afdal. Misalnya. Kemudian Nabi menceritakan pada suatu kondisi disebutkan 3. Amal yang paling utama adalah ini, dan ini. Tetapi pada kesempatan yang lain Nabi menceritakan amal yang paling mulia ternyata berbeda dengan yang disebutkan pada riwayat yang lain. Kira-kira kenapa kok bisa berbeda isinya? Karena ternyata para ulama menjelaskan, dan disebutkan di dalam sebuah kitab terkait dengan afdalul atau fadailul a'mal. Saya punya kitabnya terjemah. Kenapa kok Nabi sering ditanya tentang keutamaan amal, jawabannya berbeda-beda. Ada yang menyebutkan pertama misalnya mentauhidkan Allah, menegakkan salat atau salat pada waktunya, berbakti pada orang tua, jihad di jalan Allah. Pada kesempatan yang lain memberikan makan kepada orang miskin, membuat senang hati seorang muslim, membebaskan hutangnya. Kenapa berbeda-beda? Karena di antara hikmahnya disesuaikan kepada mukhatabin, orang yang diajak bicara yang hadir pada kesempatan tersebut. Ada satu orang ini dia sudah kuat di dalam ibadah salatnya, maka dikuatkan dari sisi yang lain, sedekahnya mungkin kurang. Maka Nabi katakan amal yang paling mulia adalah untuk ima al-masakin misalnya. Atau dalam riwayat yang lain adalah engkau membuatkan roti, memberikan roti kepada saudaramu. Atau kamu menjadikan di dalam hati seorang muslim rasa senang, atau kamu membebaskan hutangnya. Maka semua ini Nabi sebutkan sesuai dengan kondisi orang yang diajak bicara. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan dari sisi bagaimana agar seorang sabar, diturunkan ayat. Contohnya siapa? Nabi Musa menghadapi kaumnya. Begitu juga ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim. Disebutkan agar mereka bersabar. Disebutkan kisah Nabi Musa, bagaimana hubungan dia atau jawaban dia di dalam menghadapi Fir'aun, dan seterusnya. Maka ini hikmah yang ketiga, pengulangan kisah pada beberapa tempat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Secara konteksnya adalah kondisi Nabi karena turun kepada Nabi, dan begitu juga kondisi masyarakat atau orang-orang beriman pada zaman tersebut. Kemudian yang keempat, di antara hikmah pengulangan kisah bayanu balaghatil Quran, adalah penjelasan bagaimana keindahan Al-Quran atau bahasa Al-Quran. Fi zuhuri hadhil qisas, di dalam menampakkan kisah-kisah tersebut ala hadzal wajhi wa dzalikal wajh ala ma taqtadihi al-hal. Kalau kita lihat Al-Quran itu menggunakan bahasa atau gaya bahasa yang beraneka ragam. Ada dengan di awal-awal Islam dengan bahasa yang tegas, syiddah. Setelah hijrah yang disebut dengan surah Madaniyah, maka lebih banyak menggunakan gaya bahasa yang lembut. Kenapa? Karena di Mekah menghadapi orang-orang yang kafir yang secara jelas pertentangannya. Adapun ketika di Madinah, Nabi sudah hijrah dan banyak orang yang masuk Islam. Meskipun ada orang-orang munafik, tetapi tidak menampakkan pertentangannya secara langsung kepada dakwah. Maka dengan uslub yang berbeda-beda. Maka pengulangan kisah dengan berbagai variasinya menunjukkan balaghatul Quran, keindahan bahasa Al-Quran.
Kalau kita baca kok biasa saja, ya berarti kita belum apa? Menguasai bahasa Al-Quran. Ya, kalau kita belajar balaghah, kita nanti akan mendapati setiap kata itu punya makna yang berbeda-beda. Ya, ketika Allah menyebutkan misalnya satu kata, pasti makna itu berbeda dengan makna yang lain. Ya, ini menunjukkan balaghatul Quran. Ya, dengan bahasa yang beraneka ragam. Dan tujuannya juga karena Al-Quran ini tidak membuat bosan, Pak. Ya, jadi dengan beraneka ragam kisah dan bahasa adalah tujuannya agar seorang itu mendapatkan gaya bahasa yang lain. Ya, sama kayak orang ceramah misalnya. Kalau dia cerita itu saja, dia baca teks saja. Ya, misalnya, jadi ada khutbah Jumat misalnya, yang dibaca itu, besok itu lagi, sama persis. Ya, maka orang pun akan mengatakan, saya juga bisa kalau begitu. Maka harus ada variasi. Ya, judulnya sama, tetapi isinya dengan gaya bahasa yang berbeda. Ini akan lebih menarik. Ya, menarik perhatian. Maka Al-Quran pun demikian. Ya, kalau kita baca kisah misalnya tentang, ya, yang berulang-ulang. Ya, contohnya tadi kisah Nabi Musa dengan Fir'aun. Atau misalnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, disebutkan di dalam 3 atau 4 surat, maka kita melihat dari sisi yang berbeda dan dengan bahasa yang berbeda. Misalnya tentang kesabaran Nabi Nuh alaihi salam, dia berdakwah berapa tahun, Pak? Ya, al-hasanatin illa khamsina ama. Al-Quran menyebutkan dengan gaya bahasa, ya, harusnya berapa? Al-hasanatin illa khamsina ama, berapa? 950 tahun. Tapi Al-Quran tidak menyebut 950. Berapa, Pak? 1000 kurang 50. Ya, padahal kan mudah ya mengatakan 950. Ya, tis'umi'atin wa khamsina ama. Itu bahasa Arab yang ya pada umumnya. Tetapi Allah mengatakan al-fasanatin 1000 tahun illa khamsina ama, kurang 50. Nabi juga pernah mengatakan misalnya tentang ya asmaul husna, walillahil asmaul husna, apa? Inna lillahi 99 isman. Ya, Allah memiliki 100 ya atau 99 nama. Kemudian diulang, mi'atan illa wahid, ya, illa wahidah. Ya, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhala al-jannah. Siapa yang bisa ahsaha, ihsa, maksudnya menghafalinya, yang menghafalkannya, kemudian mentadabburinya dan mengamalkan ya urgensi dari nama-nama tersebut, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Ya, Nabi mengatakan dengan bahasa yang lain. Ya, ini menunjukkan balaghatul Quran, bagaimana keindahan bahasa Arab. Ya, dia memiliki makna yang sama tetapi bisa disampaikan dengan makna dengan bahasa yang berbeda-beda. Ya, saya pernah waktu KKN di Tengger, Pak. Ya, jadi di sana ada sebuah masjid. Kalau khutbah Jumat itu dengan bahasa Arab. Ya, mungkin masih banyak ya di daerah Tapal Kuda itu kalau khutbah itu wajib katanya bahasa Arab. Ya, dan memang ada sebagian yang berpendapat demikian. Ya, sebagaimana Rasul itu ya kalau khutbah bahasa Arab, ya salat bahasa Arab gitu ya. Tapi ketika khutbah itu ya, karena saya 1 bulan jadi di masjid itu. Jadi kalau khutbah yang dibaca ya itu saja. Ya, dan kemudian ya dengan bahasa Arab yang orang juga tidak memahaminya. Ya, makanya yang sunnah, karena inti daripada khutbah adalah memberikan nasihat, memberikan pesan, ya maka dia harus dipahami. Ya, jadi ternyata setelah kita lihat, ya memang pakai 1 buku. Ya, yang buku ini selalu diulang-ulang di dalam setiap Jumatnya. Ya, dengan bahasa Arab dan dengan teks yang sama. Ya, di satu sisi ya menguatkan, orang bisa hafal ya. Tetapi di sisi yang lain dia tidak dapat faedah. Kenapa? Karena tidak dijelaskan apa isinya. Ya, kemudian menjadikan orang itu ya akhirnya apa, Pak? Kalau bahasa Indonesia saja orang membaca aja kita bosen gitu ya.
apalagi ini terus menerus, ya, dan dengan bahasa Arab pula yang tidak dipahami, ya, akhirnya khutbah itu seperti formalitas saja, ya, tidak ada nilai yang sampai kepada jamaah, ya, padahal yang sesungguhnya diinginkan adalah transfer ilmu, ya, agar bisa diamalkan, agar nanti ada perubahan, ya, karena tujuan daripada pembelajaran pengajaran adalah perubahan perilaku, ya. Makanya kadang, ya, bagi kita terutama yang belajar ilmu agama, ya, ada kalanya butuh untuk menyampaikan sesuatu dengan apa? Ya, dengan gaya bahasa yang lain, disesuaikan dengan kebutuhannya. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan variasi gaya bahasa yang berbeda-beda menyesuaikan konteks kepada siapa dia berbicara. Ya, maka ada sebuah ungkapan, anzilun nasa manazilahum. Ya, berikanlah, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan, ya, posisinya. Ya, ketika Nabi berbicara dengan anak kecil, maka dengan gaya bahasa anak kecil. Ketika Nabi berbicara dengan orang dewasa, maka dengan gaya bahasa yang, ya, bijaksana, yang dewasa. Ya, maka salah kalau seorang menempatkan gaya bahasa tidak pada tempatnya. Ya, orang lagi sedih misalnya, ya, kemudian gaya bahasanya tidak menyenangkan, yang tegas, ya, orang pasti akan lari. Ya, harusnya kalau ketika dia sedih, maka dia harus dengan bahasa yang lembut karena hatinya sedang tidak stabil misalnya. Ya, bagi ketika Nabi SAW beliau bersedih hati, ya, Allah Subhanahu wa taala pun menyampaikan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Ya, sesungguhnya kami mengetahui, ya, bagaimana engkau, hatimu Muhammad, menjadi sempit atas apa yang mereka ucapkan. Ternyata apa? Allah pun, ya, mengatakan dengan perkataan yang membuat seorang itu kalau menerima, ya, ketika dalam keadaan sedih, saya pun memahami apa yang kamu rasakan, orang itu akan menjadi apa? Lebih bisa menerimanya. Ya, jadi Allah mengatakan, dan sungguh kami telah mengetahui annaka yadiqu sadruka, bahwa hatimu sedang sempit wahai Muhammad, bima yaqulun, atas apa yang mereka ucapkan dari orang-orang kafir yang menghina kamu. Ya, kemudian Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Baru diberikan solusi. Apa solusinya? Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan tetaplah bersujud kepada Allah. Ya. Dan kemudian Allah perintahkan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya al-yaqin atau kematian. Artinya, ya, terus istiqomah, sabar. Ya, tetapi di awalnya Nabi mengatakan dengan apa? Saya paham, ya, saya mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Ya, maka ini uslub bagaimana Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan uslub yang banyak di dalam Al-Quran sesuai dengan, ya, konteksnya, kepada siapa atau saat apa Al-Quran tersebut diturunkan. Kemudian yang kelima, zuhuru sidqil Quran, ya, menunjukkan kebenaran isi Al-Quran. Wa annahu min indillah, dan bahwasanya Al-Quran datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Haitsu ya'ti hadhil qasas mutanawwi'atun biduni tanaqudin. Ya. Jadi menunjukkan Al-Quran itu bukan buatan manusia, ya, yang ditunjukkan dengan kisah-kisah yang disebutkan di dalam banyak surat, di dalam banyak tempat, tetapi tidak saling kontroversi. Ya, ini berbeda dengan kitab-kitab terdahulu, Bapak Ibu sekalian. Ya, karena kitab terdahulu itu yang aslinya tidak ditemukan, tidak ada. Ya, jadi jarak pembukuan, ya, kitab Taurat dari wafatnya Nabi Isa itu berapa tahun? Ada yang tahu, Pak? Berapa tahun? Ya, kalau kitab Al-Quran, ya, disusun di zaman siapa? Abu Bakar As-Siddiq mulai dikumpulkan orang yang hafal Quran, kemudian yang ditulis, ya, di kulit-kulit hewan atau di pelepah kurma atau di bebatuan dikumpulkan. Ya, artinya jaraknya sangat dekat. Tapi kalau Taurat kapan mulai dituliskan? 200 tahun setelah wafatnya Musa. Jauh nggak Pak 200 tahun itu? Ya, kadang kita 5 menit saja lupa, ya, 10 menit, ya, 1 tahun lupa.
apalagi sampai 200 tahun. Ya, makanya kitab-kitab mereka itu baru dikumpulkan dan itu berdasarkan yang mereka ingat. Ya, sehingga tercampur-campur. Ya, ada yang ini memang ucapan dari, ya, merupakan kalamullah, ya, memang firman Allah, ada juga tercampur dengan ucapan yang membawakannya, tercampur juga dengan pendapat-pendapat, kesimpulan-kesimpulannya, ya. Makanya kemudian apa? Ada kontroversi. Ya, jadi kitab-kitab yang mereka bawakan kemudian mereka terjemahkan banyak kontroversi. Ya, kenapa Injil juga akhirnya banyak kontroversi? Karena apa? Ya, karena apa kira-kira? Karena sebagian besar Injil itu, ya, adalah mengambil dari nilai-nilai yang ada di dalam Taurat. Ya, Allah mengatakan di dalam surat Al-Ahqaf, ya, Allah mengatakan di akhir ayat ketika turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan ketika itu Nabi mendakwahkan kepada para jin, ya, dia mengatakan, ya, agar beriman kepada unzila min ba'di Musa, ya, kepada kitab yang diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ya, agar mereka beriman kepada yang diturunkan setelah Musa. Ya, kok tidak setelah Isa? Al-Quran kan setelah Isa. Ya, kata para ulama, karena Injil itu hanya sedikit saja mengalami penyempurnaan. Ya, intinya, ya, al-umdah kembali kepada Taurat. Dan ketika kitab Taurat sudah berubah-ubah, kemudian dibawa lagi, ya, oleh orang-orang setelahnya, ya, dan mengalami perubahan yang lebih banyak. Makanya akhirnya Injil itu kan ada 4, Pak, ya. Ada Matius, ada apa lagi? Ya, ada 4. Ada Injil apa? Ya, Barnabas itu yang tidak diakui kan. Ya. Yang diakui itu Matius, ya, Yohanes, ya, dan seterusnya. Ya. Adapun Barnabas tidak diakui. Kenapa? Karena banyak kemiripan dengan ajaran Islam. Ya, salah satunya yang paling inti yang menunjukkan kalau kitab tersebut adalah kitabullah, adalah benar-benar kitab yang diturunkan oleh Allah, pasti isinya tidak bertentangan dengan nilai yang paling prinsip, yang paling utama. Apa itu? Ketauhidan. Ya, karena Allah mengutus semua para rasul kepada semua umatnya untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Ya, semuanya menyuruh kepada tauhid karena itu adalah tujuan penciptaan. Tapi kalau ada kitab kok isinya justru menjadikan seorang tidak mentauhidkan Allah, ya, atau apapun menjadikan seorang menyeleweng dari nilai ketauhidan, berarti ada yang salah. Ya, makanya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, doa-doa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu semuanya memurnikan ketauhidan. Ya, semua permintaan ditujukan kepada Allah. Kalau ada doa yang mengandung unsur, ya, meminta kepada selain Allah, bergantung kepada selain Allah, ketahuilah itu tidak akan mungkin datang dari Islam. Ya, itu hasil dari apa? Ya, mungkin infiltrasi gitu, ya. Ada yang masuk nilai-nilai ajaran yang lain, menjadikan wasilah-wasilah misalnya. Ya, karena inti ajaran yang utama adalah tauhid, berdoa langsung kepada Allah, meminta langsung kepada Allah, tawakal langsung kepada Allah. Ya, di dalam banyak ayat Allah mengatakan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu telah berfirman, berdoalah kepadaku, ya, langsung, ya, niscaya akan aku kabulkan. Ya, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya, fa inni qaribun. Kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakanlah aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku kabulkan doa orang yang meminta. Idza da'ani, jika meminta kepadaku langsung. Ya, ini menunjukkan prinsip tauhid, Pak. Ketawakalan secara langsung, meminta secara langsung. Ya, tidak melalui apa? Perantara-perantara yang akhirnya apa?
nanti memberikan di antara sifat ketuhanan sebagaimana apa? Ya, orang-orang Nasrani kepada Isa alaihissalam. Ya, karena mendudukkan dia dari sisi kenabian, kemudian apa? Punya keyakinan tertentu dia sebagai juru selamat. Ya, dia membebaskan dari neraka. Akhirnya apa? Justru bukan mengikuti ajarannya untuk mentauhidkan Allah, justru menuhankan Isa alaihissalam. Ya, dia berdoa kepada Yesus. Ya, dia melakukan ibadah untuk Yesus dan pengagungan kepada Isa. Waliyadzubillah. Dari sini maka ya menunjukkan ya bagaimana kebenaran Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran tidak ada unsur apa yang menyelewengkan dari tauhid. Ya, semuanya sama. Ya, tapi kalau di Injil yang tadi disebut Injil Barnabas, ya, tapi tidak diakui oleh orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena isinya ya, dia tidak meyakini, tidak mengarahkan Isa itu sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai Tuhan. Ya, bahkan mereka meyakini itu adalah kesyirikan. Ya, maka ini bertentangan dengan prinsip tauhid. Adapun Islam semuanya sama. Ya, prinsip yang paling utamanya sama, semua nilai-nilainya tauhid. Dan begitu juga Nabi ketika menjelaskan Al-Quran dengan hadisnya, semuanya muaranya adalah tauhid. Ya, tidak sebagaimana kitab-kitab ya sebelumnya. Ya, ada kontroversi, Pak. Ya, pada titik yang paling urgen adalah masalah ketauhidan. Kalau sudah ketauhidan saja bisa dimanipulasi, apalagi masalah-masalah yang lainnya. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi. Mereka telah merubah apa yang ada di dalam Al-Quran, ya, di dalam kitab-kitab mereka daripada tempat yang sebenarnya. Ya, menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Ya, makanya sifat Yahudi, Pak. Sifat orang-orang yang menyelewengkan kitab Allah adalah dia menjadikan halal apa yang diharamkan dan menjadikan haram apa yang dihalalkan. Ya, ini kita bisa refleksi juga bagaimana akhir zaman. Sesuatu yang jelas-jelas ajaran Nabi dihina, ya, dijelek-jelekkan, seolah-olah itu sesuatu yang haram. Ya, ciri teroris, ciri ekstremis, ciri radikalis. Ya, dinisbatkan dengan sifat-sifat yang tidak baik, padahal itu jelas. Ya, ajaran, tetapi apa? Dilabeli seperti sesuatu yang haram, yang jangan diikuti, yang jangan jangan diikuti. Ya. Dan yang sebaliknya, yang jelas-jelas Nabi mengatakan haram justru dilegalisasi. Ya, banyak hal. Ya, jelas ajarannya. Ya. Tetapi bagaimana dengan apa? Ya, dengan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat-sifat mereka, ya, wa yashtaruna bi ayatillahi samanan qalilan. Ya, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya, menghalalkan yang diharamkan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan. Ya, waliyadzubillah. Ya, kan banyak, Pak. Sekarang ini lagi banyak viral-viral. Ya. Bagaimana kekacauan di dalam beragama. Ya, yang jelas-jelas sunnah misalnya, ya, ajaran seolah-olah itu sesuatu yang berbahaya, yang haram. Tapi yang jelas-jelas keharamannya dalam dalil syariat seolah-olah itu sesuatu yang legal dan biasa. Ya, maka kita harus apa? Di akhir zaman kita harus ya lebih kritis. Ya, agama ini ada landasannya, bukan apa yang kebanyakan diikuti oleh manusia. Ya, maka Allah mengatakan wa la tuti' man aktsara fil ardi yudilluka an sabili. Ya, janganlah kamu mengikuti kebanyakan orang, ya, apalagi jelas-jelas bertentangan dengan ajaran, karena mereka bisa yudilluka an sabili, ya, menyimpangkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, jadi yang kelima adalah tampak bagaimana kebenaran Al-Quran karena tidak adanya kontroversi meskipun diceritakan di dalam banyak versi. Ya, pada surat ini, surat itu, surat ini, tetapi tidak ada yang kontroversi. Pembahasan selanjutnya berkaitan dengan Al-Isra'iliyat. Ya, apa itu Al-Isra'iliyat?
Kata beliau, al-akhbarul manqulah an Bani Israel min al-Yahudi wa huwa al-aksar atau min al-Nasara. Ya. Jadi Israiliyat adalah berita-berita atau kabar-kabar atau cerita-cerita, termasuk kisah-kisah yang diceritakan atau dibawakan dari Bani Israel, ya, minal Yahudi, baik dari orang-orang Yahudi, dan ini yang paling banyak, atau dari orang-orang Nasrani, ya. Jadi cerita atau riwayat yang dibawakan dari orang-orang Yahudi itu disebut dengan Israiliyat, ya. Wa tanqasimu hadhihi al-akhbaru ila thalathati anwa'. Dan Israiliyat ini dibagi menjadi 3, ya. Yang pertama, ma'aqarahul Islam, apa yang ditetapkan juga oleh Islam, wa syahida bi sidqihi fa huwa haqqun, dan dipersaksikan kebenarannya, maka dia benar juga, ya. Kalau ada cerita dari Bani Israel tentang sesuatu dan ternyata Al-Quran atau Sunnah membenarkannya, maka boleh diyakini benar, ya. Ini poin yang pertama. Contohnya kata beliau, marwahul Bukhari, ya, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa ghairihi, dan selainnya, an Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, yang mengatakan ja'a hablun minal ahbari ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah datang salah seorang, habrun itu ulama, ya, alim, seorang ulama dari ulama-ulama, ya. Al-ahbar itu jamaknya, maksudnya dari kalangan orang-orang Yahudi, ya. Kalau ruhban atau rahib itu dari Nasrani. Kalau habrun atau ahbar itu gelar untuk, ya, ulamanya orang Yahudi, ya. Kalau bahasa kita orang Nasrani itu ulamanya pendeta, Pak, ya. Kalau orang Hindu itu apa, Pak? Hah? Apa? Biksu, Hindu, Buddha kayaknya. Kalau Hindu apa? Ya, pasti ada sebutannya, ya. Jadi kalau sebutan orang Yahudi namanya habrun, jamaknya ahbar. Kalau Nasrani rahibun, ya, jamaknya ruhban, ya. Yang mana ada di dalam Al-Quran penyebutan mereka, ruhban wal ahbar, ya. Mereka menjadikan mereka sebagai, ya, ruhban dan ahbar sebagai sesembahan selain Allah, ya. Kemudian salah seorang sahabat Yahudi yang sudah masuk Islam, ya, yang bernama Ubadah bin Samit, dia bertanya, ya Rasulullah, kami dulu nggak menyembah mereka, ya, tapi kenapa pada ayat ini kok dikatakan kami menyembah rahib dan, ya, habrun, itu ulama-ulama kami, ya. Kemudian dia mengatakan, bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kamu pun ikut menghalalkannya? Ketika Allah mengharamkan, ya, apa yang Allah halalkan, ya, atau mengharamkan apa? Mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut juga di dalam mengharamkannya. Itulah bentuk penyembahan mereka kepada para ulama-ulamanya, ya. Ini disebut menyembah, Pak, ya. Ketika seorang menjadikan ketaatannya bersifat mutlak, ya, apa kata guruku, ya, apa kata misalnya syekhku, apa kata, ya, mursyid, apa kata kiai, apa kata ustaz, ya, secara mutlak, maka ini tidak boleh, ya. Ini sebagaimana Allah sebutkan tentang apa, ya, tentang ruhban dan ahbar mereka. Ketika kalau dia bertentangan dengan syariat, dengan ajaran, ya, maka tidak boleh diikuti, ya. Jadi tidak bersifat mutlak kecuali kepada Allah dan Rasulnya. Maka pernah suatu ketika datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu samawati ala isba', ya, sesungguhnya kami mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendapati, ya, langit-langit itu berada pada jarinya Allah, ya. Ini penetapan sifat bagi Allah, ya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ketika ada ayat-ayat atau hadis berbicara tentang sifat, maka dia wajib beriman dengannya tanpa memvisualisasikan atau berusaha membayang-bayangkannya, ya. Artinya kita dengar, ya, dan kita iman, ya. Ini berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Wal ardina ala isba, begitu juga bumi, begitu juga, ya, asyajar,
pepohonan, alma, air, ya, dan semua penciptaan ala isbah, ya, dalam genggaman, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan anal malik, saya adalah raja, ya, yang berkuasa. Setelah itu fatahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi mendengar cerita itu, kemudian Nabi itu, ya, tertawa. Hatta badat nawajizuhu, sampai terlihat, ya, gigi gerahamnya. Tasdiqan liqaulil habri, ya, itu untuk menandakan apa? Benarnya apa yang dia ucapkan. Ya, ternyata sama. Ya, dia mengatakan demikian, ternyata sama. Ya, sama dengan apa? Sama dengan, ya, ayat di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 67. Ketika orang Yahudi membawakan cerita tentang sifat Allah dan ternyata ada juga penyebutan sifat tersebut di dalam Al-Quran, maka Nabi membenarkannya dan Nabi merasa senang. Nah, dalam hal ini kamu benar. Ya, artinya setiap cerita dari Bani Israel yang sesuai, ya, dari Al-Quran maupun maka ya, kita imani, karena itu termasuk apa? Benar sebelum diselewengkan. Kemudian yang kedua, ya, ini lawannya. Apa yang diingkari oleh Islam wa syahida bi kadzbihi, dan disaksikan, ya, akan kedustaannya, fahuwa batil, maka riwayat tersebut atau Israiliyat tersebut termasuk yang batil. Contohnya, Marwahul Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Kanatil yahudu taqulu idza jama'aha min wara'iha ja'al waladu ahwal." Ya. Jadi orang Yahudi itu sering mengatakan kalau seorang suami, ya, menggauli istrinya, ya, afwan ya, karena agak vulgar, ya, tapi ini harus diceritakan. Ya, ini kebiasaan dan pendapat orang-orang Yahudi, ya, min wara'iha, ya, wara'iha dari arah, ya, belakang, ja'al waladu ahwal, nanti anaknya lahir dengan kondisi matanya juling, ya. Jadi ini anggapan keyakinan orang-orang Yahudi, ya. Jadi ini termasuk apa ya, khurafat, ya, bahasa kita. Ini khurafat dari Yahudi. Ya, siapa yang melakukan demikian, maka nanti lahir anaknya matanya tidak normal. Maka dengan ucapan tersebut Al-Quran turun, ya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 223. Allah menurunkan ayat nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum alla syi'tum, ya, istri-istri kalian adalah harsun, ya, ladang bagi kalian, fa'tu harsakum alla syi'tum, ya, silakan kamu, ya, kelala ladang-ladang kalian, ya, dari arah mana saja, ya. Maka ini sebagai bantahan atas khurafat, ya, orang-orang Yahudi, ya. Maka Islam ini agama yang, ya, memberantas khurafat, ya, apalagi keyakinan di dalam agama. Ya, dalam hal kebiasaan saja, ini kan nggak berkaitan secara langsung, Pak, ya, dengan agama. Ya, artinya dalam berhubungan, ya, dalam muamalah kepada istri itu diturunkan Al-Quran untuk menghilangkan khurafat yang tidak benar, cerita-cerita yang khayal, ya, apalagi yang berkaitan dengan agama. Ya, khurafat agama ini lebih berbahaya. Ya, melakukan ini dan itu, ritual ini dan itu, maka akan begini dan begitu. Ya, orang sekarang kan banyak yang pengennya instan, Mbak, ya, usahanya sedikit tapi hasilnya langsung dapat, ya. Sampai ada saya lihat berita, ya, di medsos itu, ya, jadi ibu dan anak digauli oleh dukun palsu, ya, gara-gara meyakini apa, dukun itu, ya, atau, ya, orang itulah, ya, dia bisa menggandakan uang dengan bawa kendi, kemudian dibawa melakukan ritual mandi kembang, ya.
dan dalam ritualnya dia harus nurut apa kata ya orang tersebut. Ya, dimandikan dengan tanpa busana, akhirnya dilecehkan dan ternyata uangnya nggak ada. Jadi rugi. Jadi ini khurafat ya, dan ini masih laris lah ya di tengah masyarakat kita, masih laris khurafat itu ya. Bahkan siapa yang menyebarkan WA ini ya kan sering ya sampai 10 orang ya, maka dia akan mendapatkan balasan ini dan itu. Yang tidak menyebarkannya akan mendapatkan azab ya. Misalnya ada foto ya seorang sosok tertentu misalnya, itu khurafat itu Pak ya. Maka ini bahayanya khurafat itu menjadikan kita ini dangkal ya. Kita punya akal, Allah suruh berdayakan akal, tapi kita tidak menggunakannya. Padahal Allah SWT mengatakan afala taqilun, kenapa kamu tidak memikirkannya ya. Artinya berpikir kritis itu perintah agama, la'allahum yatafakkarun, agar mereka memikirkannya, bertafakkur ya. La'allahum yatazakkarun, sama maknanya, agar berpikir logis ya. Jadi agama itu ya dia gabungan ya, menerima wahyu dan menerimanya juga dengan ya, akal yang sehat. Dan Syekhul Islam mengatakan ya, dalil yang sahih tidak akan bertentangan dengan akal yang lurus ya. Ini menjadi prinsip Pak ya. Kalau agama itu ya sesuai dengan akal sehat, ketika dalilnya memang dalil yang sahih ya, yang benar, maka Islam memberantas ya segala khurafat ya, karena itu bisa membuat seorang itu ya menjadi dangkal di dalam berpikir, dan akhirnya dia menyembah Allah ya tanpa akal sehat ya, ikut-ikutan ya, apa kata orang begini dan begitu, tidak berpikir ya. Maka ini salah satu dalilnya ya. Jadi Allah menurunkan ayat ini dalam rangka membantah khurafat orang-orang Yahudi terkait dengan hubungan ya suami dan istri. Kemudian yang ketiga, malam yukiruhul Islam walam yunkiruhu ya, apa yang tidak ditetapkan oleh Islam dan tidak juga diingkari, fayajibut tawaqqufu fihi, maka wajib tawaqquf, artinya diam. Lima rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda, kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah ya, dahulu orang-orang ahlul kitab membacakan Taurat dengan bahasa Ibrani, wa yufassirunaha bil Arabiyyah, dan mentafsirkannya, menjelaskannya dengan bahasa Arab, li ahli Islam ya, untuk orang-orang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, janganlah kamu benarkan secara mutlak ucapan ahlul kitab, dan jangan pula kamu dustakan secara mutlak ya. Dan Nabi mengatakan wa qulu, akan tetapi katakanlah, amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaikum ya, surat Al-Ankabut ayat 46. Tetapi katakanlah oleh kalian, kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kalian ya. Mengatakan saya beriman ya, apa yang turun kepada kami dan kepada kalian yang benar kami imani ya. Walakin at-tahaddusu bihadzal naw'i jaizun, tetapi membicarakan ya tentang riwayat-riwayat atau Israiliyat itu secara asal boleh, idza lam yakhsha mahdzurun, selama apa ya tidak dikhawatirkan terjatuh dalam hal yang dosa ya. Misalnya Pak, terpengaruh ketika membahas itu kemudian punya kecenderungan ya, padahal belum jelas ini benar apa tidaknya, tapi kalau untuk menganalisis, untuk apa ya, memverifikasi ya, maka itu boleh-boleh saja. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, baligh wa anni walau ayat, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat, wa haditsu an bani Israil wala haraj ya, dan sampaikanlah tentang Bani Israel, maksudnya cerita Israiliyat, wala haraj, dan janganlah ragu, tidak mengapa. Akan tetapi Nabi di penutupnya mengatakan, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja ya, artinya membuat-buat
ya, falyatabawwa, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, ini bahasa halus Pak ya. Ya, kalau kamu ya buat fitnah sama saya, silahkan kamu ambil tempatmu di penjara misalnya kan. Ini bahasa sindiran. Ya, tetapi hadis ini salah satu hadis yang mutawatir. Apa mutawatir itu Pak? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak sahabat. Ya, derajatnya sama seperti Al-Quran, diriwayatkan mutawatir. Ya, artinya ini sudah viral, semua orang tahu. Ya, siapa yang mengada-ada, bawa-bawa nama Rasulullah, siap-siap mengambil tempat duduknya di neraka. Ya, dan ini bahaya. Ya, ini nanti akan menjadi apa? Apa impactnya Pak? Kalau orang membuat-buat mengatakan, loh ini kata Rasulullah. Ya, kalau sekarang kan bukan, loh ini ya kata bapakku misalnya. Ini kata ustadz saya, ya. Tapi dia buat-buat, padahal ustadznya nggak ngomong, ya. Ini kata Syekh Fulan, padahal Syekh Fulan nggak ngomong, ya. Tapi kata dia, tapi supaya diterima, dia katakan ini ucapannya si Fulan, ya, yang lebih tinggi kedudukannya, ya. Maka kata Rasulullah, siap-siap mengambil tempat di neraka. Kenapa? Karena pengaruhnya yang begitu, ya, berat, begitu rusak. Allah semua orang mengatakan ini adalah ajaran Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkannya, agama ini akan menjadi kacau. Ya, semua orang punya versi yang berbeda-beda. Ya, ibadahnya yang satu caranya begini, satu begitu, satu begini, sesuai dengan apa? Apa kata orang yang membuat-buatnya. Ya, makanya dakwah yang dakwahnya para ulama kita adalah mengajak ya kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada salaf kita yang saleh, tujuannya adalah untuk menyatukan umat. Ya, semakin banyak yang membuat-buat, semakin banyak perpecahan umat. Ya, semua orang punya versi yang berbeda sesuai dengan kelompoknya. Ya, padahal Rasul itu satu. Ya, sahabat sudah meriwayatkan dalam hadis. Ya, kita bisa baca bagaimana cara beribadah, berakidah, bermuamalah, semua sudah ada. Maka kata Nabi, siapa yang membuat-buat yang tidak ada diajarkan oleh Rasulullah, silakan mengambil tempat duduknya ya di dalam neraka. Ya, ini hadis mutawatir ya, yang semua orang takut. Ya, kalau dia menyampaikan hadis, dia pastikan itu hadis Rasulullah. Makanya para ulama hadis itu sangat ketat di dalam apa? Menerima hadis. Ya, ini dari siapa yang mengatakan? Oh, dia sebutkan dari fulan. Coba siapa lagi? Ya gurunya. Fulan sampai kepada Rasulullah. Oh, ternyata di gurunya yang kesekian ini pendusta. Ya, ternyata dia ini suka berbohong. Hadisnya cacat, tidak bisa diterima. Oh, ternyata rantai yang kesekian ternyata apa? Ya, hafalannya lemah. Dikhawatirkan yang dia sampaikan berbeda dari yang aslinya. Maka hadisnya dhaif. Ya, maka dia beraneka ragam. Makanya para ulama ahli hadis mereka sangat selektif karena yang mereka bawakan adalah ucapan Rasulullah yang kalau seorang sengaja berdusta atas namanya diancam dengan api neraka. Ya, makanya yang bagus kalau ada kajian menyampaikan hadisnya riwayat siapa, statusnya apa. Ya, statusnya sahih, ya, orang-orangnya lurus, ya, diterima. Tapi kalau mengatakan ini hadis padahal tidak ada hadisnya, hadis palsu, maudhu, bahkan tidak ada hadisnya sama sekali, ya, pendapat yang murni, ya, maka dikhawatirkan ini akan ya bisa merusak agama, ya, menjadikan kacau, ya, tidak pada jalurnya. Masyarakat muslimin rahimani wa rahmatullah. Selanjutnya kata beliau, wa ghalibun ma yurwa anhu min dzalika laysa bi fa'idatin fid din ka ta'yin lawni kalbi ashabil kahfi wa nahwi. Ya, contoh di antara Israiliyat yang tidak diingkari dan tidak ditetapkan adalah contohnya sesuatu yang tetapi apa? Tidak terlalu punya faedah, tidak terlalu penting. Ya, kata beliau contohnya menentukan warna anjingnya ashabul kahfi. Yaitu warnanya hitam, apa putih, apa coklat, apa belang, ya, tidak berkaitan dengan inti, substansi kisah itu apa, ya. Ini kebanyakan riwayat dari Bani Israel, ya, Israiliyat, maka dia tidak didustakan juga tidak diimani.
Ya artinya karena nggak terlalu penting gitu. Sudah, ngapain dibahas. Wa amma su'alu ahlil kitab an syai' min umuriddin. Ya, adapun seorang dia bertanya kepada ahlul kitab tentang perkara agama, fa innahu haram. Ya, kalau kita tanya seorang Nasrani misalnya tentang perkara agama, ya, hukum ini dan itu, ya, maka itu ya disebutkan ya hukumnya haram. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alu ahlal kitab an syai'in." Janganlah kamu bertanya kepada ahlul kitab sedikit pun. Fa innahum lan yahdukum, karena mereka tidak bisa memberikan hidayah kepada kalian. Wa qad dhallu, padahal mereka telah jelas-jelas menyimpang. Fa innakum imma an tusaddiqu bi batilin. Ya, karena bisa jadi kalau kamu tanya dan dia memberikan jawaban, kamu benarkan sesuatu yang batil atau kamu dustakan sesuatu yang benar. Ya, jadi nggak perlu ngapain tanya, udah jelas-jelas mereka menyimpang. Ya, Ustaz, kalau tujuannya hanya ingin mengetes, ya ngapain juga Pak ya? Mending kita belajar aja. Saya punya teman waktu SMP, ya, jadi ketika SMA itu dia belajar kitab-kitab apa? Ya, Injil, ya, karena dia ngefans Ahmad Deedat, Zakir Naik, ya, kristologi lah. Dia pelajari, kemudian dia sampai beli Injil yang beraneka variasi itu. Ya, waktu saya ke tempat dia, ke kosannya, karena waktu itu dia SMA-nya keluar kota, jadi saya ditunjukin, Dok, ya, Injil itu beda-beda, ini contohnya, gitu kan. Tapi setelah itu dia terlalu mendalami. Akhirnya ngaji yang semula ngaji sunnah, ya, belajar hadis, akhirnya terlalu sibuk dengan apa? Ya, membantah, ya, pendapat-pendapat membantah Isa itu bukan Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Ya, maka yang lebih penting adalah kita membangun pondasi sebenarnya, Pak. Ya, kalau pondasinya masih rapuh, kemudian berdebat bahkan dengan mereka ahlul kitab, ya, tidak ada faedahnya. Ya, yang terjadi bisa jadi kita malah terpengaruh. Kita membenarkan yang batil atau mendustakan yang benar. Ya, akhirnya teman saya itu, ya, sampai sekarang yang saya tahu akhirnya malah pindah-pindah, ya, pemahamannya. Ya, waktu di kuliah di Jogja UII, dia pindah, dia menjadi apa? Ya, lebih ke apa ya? Menyebutnya ya tasawuf ekstrim, ya, ekstrim. Kemudian berpindah lagi, sekarang apa? Ya, dia lebih suka apa? Untuk mempelajari Syiah. Ya, bahkan di dalam tulisannya, kadang story-nya itu mencela, ya, Ahlus Sunnah. Ya, jadi dia lebih membela ajaran Syiah. Ya, waliyadzubillah. Ini karena apa? Karena pondasinya. Ya, makanya lebih bagus kita itu dalami agama kita sehingga keimanan itu kuat, kita bisa mengamalkannya dibandingkan apa? Sibuk berbantah-bantahan. Akhirnya kita tidak punya dasar, kita mengikuti arus, ya, kesini ikut, sana ikut, akhirnya bingung di dalam beragama. Padahal sumber agama itu jelas, ya, Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus salih. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau melanjutkan, wa innahu law kana Musa hayyan, jika seandainya pun Musa, ya, yang diturunkan kepadanya Taurat itu masih hidup saat ini, ma illa lahu illa an yattabi'ani. Ya, tidak boleh bagi kalian kecuali hanya mengikuti ajaranku. Ya, sampai pun kalau Musa hidup, ya, maka yang diikuti adalah ajaran Nabi Muhammad. Apalagi kalau itu belum jelas ajaran Nabi Musa. Ya, ada kemungkinan dustanya, ada kemungkinan, ya, perubahan-perubahan yang sudah jelas. Ya, itu saja, ya. Nabi Musa saja ketika hidup tidak layak karena sudah disempurnakan dan diutus oleh Muhammad, apalagi ajaran yang sudah dirubah-rubah, ya, maka jelas tidak layak lagi. Selanjutnya yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, kalau disebutkan Bukhari berarti hadisnya sahih, ya, maka tidak perlu ditakhrij. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, dia mengatakan, ya, Rasulullah SAW bersabda, atau Abdullah bin Abbas dia mengatakan, ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, kaifa tas'aluna ahlal kitab an syai'in, bagaimana kok kalian mau bertanya kepada ahlul kitab tentang sesuatu?
Padahal kitabukum alladzi anzalallahu alaihi nabikum ahdatsul akhbar. Ya, padahal kitab yang diturunkan kepada kalian adalah kitab yang terakhir sebagai penyempurna yang telah jelas datang dari sisi Allah. Lam yashuk wa qad hadatsakum Allah an ahlil kitab qad badalu min kitabillah. Dan kalian pun telah tahu dan Allah telah menceritakannya di dalam Al-Qur'an bahwasanya ahlul kitab telah merubah-rubah kitab mereka wa ghayyaru dan telah merubahnya wa katabu bi aydihim dan menulis kitab tersebut dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Wa qalu, kemudian mereka mengatakan, ya, orang-orang Yahudi atau ahlul kitab, huwa min indillah. Kalau kitab tersebut adalah dari sisi Allah. Liyashtaru bidzalika samanan qalila. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk menjual dengan harga yang sedikit. Ya. Karena dengan apa, Pak? Yang dimaksud dengan samanan qalila, ya, maksudnya karena dia punya tujuan-tujuan tertentu. Ya. Mungkin dia punya tujuan untuk mendapatkan kekuasaan, ya, atau mendapatkan istilahnya apa? Ya, pengakuan, atau mungkin dari nilai-nilai dunia, ya, dari apa yang dihalalkan yang sebelumnya Allah haramkan, ya, itu termasuk samanan qalila, ya, termasuk otoritas, ya, dia pengen dapat otoritas, sehingga bahwa si fulan itu, ya, punya otoritas, dia berijtihad, bahkan sampai merubah yang hukumnya halal menjadi haram atau haram menjadi halal, ya, seolah-olah berarti orang ini ilmunya luar biasa, ya, padahal itu seperti orang Yahudi, waliyadzubillah. Kemudian, ya, dikatakan la yanhakum ma ja'akum minal ilmi an mas'alatihim. Apakah belum datang kepada kalian larangan, ya, pengetahuan tentang masalah mereka? Ya, mereka ini kaum yang telah menyimpang. Fala wallahi, ya, maka janganlah demikian demi Allah, ma ra'ayna rajulan minhum yas'alukum anil ladzi unzila ilaikum. Ya, padahal, ya, saya pun melihat atau kita melihat tidak ada seorang pun yang bertanya kepada kita tentang agama, tetapi kenapa kamu bertanya tentang agama mereka? Ya, yang sudah jelas kebenarannya, ya, mereka tidak mau bertanya. Lalu kenapa kamu bertanya kepada mereka yang telah jelas-jelas, ya, penyimpangan dan penyelewengan yang mereka lakukan? Ya, ini kata siapa? Abdullah bin Abbas. Sehingganya tidak perlu kamu tanya masalah agama kepada mereka. Yang pertama, karena sudah jelas menyimpang, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, mereka pun saja tidak bertanya kepada kita. Kenapa kita tanya kepada mereka? Ya kan, logika yang aneh. Kita yang jelas benar malah tanya kepada sesuatu yang jelas ragu, yang jelas menyimpang, ya, dan mereka pun, ya, karena kesombongannya, yang jelas kebenaran, mereka pun tidak pernah bertanya tentang agama kita. Ya, wallahu taala a'lam. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal masykura. Ada pertanyaan, Pak? Sudah syuruk belum? Tidak ada pertanyaan, ya? Mudah-mudahan jelas. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.